Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini hari Minggu 27 Oktober 2024. Pembahasan yang ini akan ada lebih dalam di tayangan Sunday with James Cohen Smith Windsor hari ini ya, ditunggu aja. Mungkin pagi nanti ya, habis saya pulang dari masjid. Teman-teman semua, saya cuma mau bilang begini ya. Every generation has their own strengths, weakness. Tapi juga every generation has their own challenges and problems. Jadi setiap generasi itu punya kelebihan, punya kekurangan, dan punya tantangan serta punya persoalannya sendiri ya. Contohnya gini teman-teman, kita nggak bisa sebagai orang yang usianya lebih tua mendidik anak yang lahir di generasi alfa, lahir sebagai generasi alfa dengan pola didik seperti orang tua kita dulu yang baby boomer, yang dididik oleh orang tuanya yang masuk kategori lost generation ya. Saya termasuk bagian di antara, di tengah-tengah, di antara Gen Z dan milenial ya. Cara mendidik anak yang masuk dalam kategori Gen Z dan milenial itu pun nggak bisa, itu pun beda juga gitu. Jadi pada intinya kita nggak bisa menerapkan pola asuh yang sama seperti kita dididik dulu oleh orang tua kita kepada anak-anak kita ketika kita nanti jadi orang tua. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah alaih, didiklah anakmu sesuai dengan zaman di mana anak itu dididik. Bukan dididik di zaman kamu dididik sebagai anak. Artinya kan harus bisa beradaptasi, harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, masalahnya gini teman-teman, kita di Indonesia ini sudah tercipta satu kebiasaan, sudah tercipta satu norma, bukan norma sih ya, sudah tercipta satu doktrin, satu dogma yang tidak memungkinkan untuk, ini saya jarang keluar ya omongan seperti ini, yang namanya intergenerational dialogue, ruang dialog antar generasi. Sama ini kan kita sibuk dengan interfaith dialogue, interreligious dialogue, intercultural dialogue ya, dialog antar agama, antar iman, antar budaya gitu kan. Tapi kita nggak pernah buka satu ruang ya, intergenerational dialogue atau dialog antar generasi ya. Nah ini yang mohon maaf berakibat ya, harus kita akui, harus kita akui yang nggak menyenangkannya adalah bahwa sekarang anak-anak kita, adik-adik saya ya, ini nggak begitu respect kepada orang yang lebih tua ya. Padahal orang tuanya pasti ngajarin, kamu sama orang tua kudu hormat, kamu sama orang yang lebih tua kudu lebih sopan, kudu hormat gitu ya, dan seterusnya. Tapi kan nyatanya apa yang saya perhatikan, apa yang saya lihat, dan apa yang saya, baik itu secara langsung maupun lewat media sosial ataupun yang saya lihat di media, ini mohon maaf ya, ini yang terjadi pahitnya, dimana yang muda-muda sekarang ini kelihatan kurang banget respect dan hormat pada orang yang lebih tua gitu loh. Kita nggak perlu menyalahkan karena kurang dari orang tua atau apa.
nggak perlu. Tapi kurangnya ruang dialog antar generasi, kurangnya ruang interaksi antar generasi, ya, atau intergeneration interaction, ini nggak ada di kita. Solusinya gimana? Ya buka ruang dialog antar generasi, sehingga bisa ketemu nih titik tengah dari problema dan persoalan ini. Jangan hanya bisa labeling Gen Z itu begini gini. Kita udah pernah bahas itu, ya. Gen Z itu begini gini gitu ya. Tapi kita nggak solutif gitu loh. Kita nggak solutif memikirkan solusinya bagaimana biar Gen Z itu begini gini gitu loh. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau lah, tapi paling tidak Gen Z itu keluar dari stigma dari yang selama ini dilabelkan. Caranya apa? Dengan stop labeling mereka. Dan kita membangun narasi yang konstruktif terhadap mereka. Kita udah pernah bahas ini kok. Contohnya, Gen Z itu bukannya gak loyal, bukannya males atau gak produktif etc. gitu. Tapi mereka sebenarnya kreatif. Mereka sebenarnya peka dengan isu-isu yang menarik perhatian publik, menarik perhatian masyarakat. Mereka aware dengan itu. Nah, mereka tuh ingin berbuat sesuatu bukan hanya yang berdampak baik untuk mereka sendiri, tapi berdampak baik juga untuk orang lain. Ya. Narasi seperti itu yang harus disajikan di ruang publik kepada, bukan menyalahkan Gen Z ini dan itu apa segala macam. Alah, Gen Z itu kayak keropok gitu, ya. Diomelin dikit sama bos, wah langsung mental health. Ya, mental health itu penting, kesehatan jiwa itu penting banget. Ini nggak bisa kita sangkal, ya. Nah, makanya sekali lagi saya bilang, ya, kita jangan menutup diri, ya, untuk berdialog, ya. Harus dibuka intergenerational dialogue atau dialog antar generasi. Harus dibuka ruang interaksi antar generasi, intergenerational interaction, supaya narasi yang dibuat itu bukan narasi yang negatif, terus bukan kita labeling terus begini enggak. Tapi seenggaknya kita jadi punya sebuah pandangan, punya sebuah perspektif bahwa generasi ini kayaknya gak pantas deh kita label dengan label yang negatif gitu. Oke, selamat pagi teman-teman. Sampai bertemu di Sunday with James Spencer ya.